Saya Anggi Septiani dari Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, saya Miranda Ayu Rahmadini dari Universitas Sriwijaya. Saya Mira Rahmawati dari Universitas Sriwijaya. Saya Sevi Trianasari dari Universitas Lambung Mangkurat. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi enzim. Prosedur proyek 1. Carilah dan pahami materi mengenai enzim. 2. Temukan bahan makanan yang banyak mengandung enzim dan dapat dijadikan objek atau sampel dalam pembuatan proyek ini. 3. Amati kemudian rekam bahan objek atau sampel yang menjadi sasaran. 4. Edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Sampel atau objek yang digunakan yaitu singkong. Proses pembuatan tape. Pertama, siapkan beberapa singkong, kemudian potong, lalu kupaslah singkong. Setelah didapat beberapa potongan, kemudian ambil dan bersihkan kulit luarnya hingga merata. Cuci hingga bersih. Lalu potonglah sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kumpulkan dalam satu wadah. Masak air hingga mendidih. Kemudian masukkan singkong ke dalam panci dan kukus hingga matang. Setelah matang, ambil singkong dari panci, kemudian dinginkan. Hancurkan ragi hingga menjadi serbuk yang halus. Setelah itu, taburkan pada singkong yang telah dingin. Aduk hingga rata. Setelah rata, masukkan singkong yang telah diberi ragi ke dalam toples yang sebelumnya telah dilapisi oleh kertas nasi. Lapisi kembali dengan kertas nasi. Kemudian tutup hingga rapat. Setelah didiamkan selama 2-3 hari, tape pun siap dimakan. Enzim. Enzim merupakan unit fungsional dari metabolisme sel. Bekerja dengan urutan-urutan yang teratur, enzim mengatalis ratusan reaksi bertahap yang menguraikan molekul nutrien, reaksi yang menyimpan dan mengubah energi kimiawi, serta yang membuat makromolekul sel dari prekursor sederhana,
dikutip dari buku Lehninger tahun 1982. Semua enzim murni yang telah diamati sampai saat ini adalah protein. Enzim seperti protein lain yang mempunyai berat molekul yang berkisar dari kira-kira 12.000 sampai lebih dari 1 juta. Oleh karena itu, enzim berukuran amat besar dibandingkan dengan substrat atau gugus fungsional targetnya. Dikutip dari buku Lehninger tahun 1982. Dapat dilihat pada gambar bahwa molekul enzim memiliki bentuk yang terbesar. Reaksi enzimatik yang berperan dalam pembuatan tape. Pada proses pembuatan tape, diperlukan suatu enzim atau yang dikenal dengan sebutan ragi. Ragi tape merupakan populasi campuran yang terdiri dari spesies-spesies genus Aspergillus, Saccharomyces, Candida, Hansenula, dan bakteri Acetobacter. Kamir dan kapang merupakan mikroba yang mengubah karbohidrat yang terkandung dalam bahan menjadi gula. Peranan ragi dalam pembuatan tape adalah mengubah gula menjadi alkohol. Rasa manis pada tape dipengaruhi oleh kadar gula yang ada dalam tape tersebut. Proses fermentasi tape singkong dimulai dengan mengubah pati dalam singkong oleh enzim amilase yang dikeluarkan oleh mikroba menjadi maltosa. Maltosa dapat dirombak menjadi glukosa oleh enzim maltase. Glukosa dan enzim zimase dirombak menjadi alkohol. Pada fermentasi tape yang lebih lanjut, alkohol oleh enzim alkoholase dapat diubah menjadi asam asetat, asam pirufat, dan asam laktat. Terbentuknya asam asetat, asam pirufat, dan asam laktat karena adanya bakteri Acetobacter yang sering terdapat dalam ragi. Hal ini sesuai dengan penelitian Bajkel dan kawan-kawan pada tahun 1987 bahwa asam pirufat adalah produk yang terbentuk pada hidrolisis glukosa menjadi etanol. Asam pirufat dapat diubah menjadi etanol dan asam laktat. Asam-asam organik dari alkohol membentuk ester aromatik sehingga tape memiliki cita rasa yang khas. Dikutip dari Bajkel dan kawan-kawan pada tahun 1987. Tabel nama substrat, nama enzim, dan produknya. Substrat singkong, di mana enzim amilase menghasilkan produk maltosa, enzim maltase yaitu menghasilkan produk glukosa, yang terakhir enzim zimase menghasilkan produk alkohol. Selanjutnya yaitu penggolongan enzim. Penggolongan enzim berdasarkan tempat bekerjanya. Pertama yaitu endoenzim, yang disebut juga enzim intraseluler, yaitu enzim yang bekerjanya di dalam sel. Yang kedua, eksoenzim ataupun ekstraseluler, yaitu enzim yang bekerja di luar. Yang kedua yaitu enzim berdasarkan daya katalis. 1. Oksidoreduktase. Enzim ini mengatalis reaksi oksidasi reduksi yang merupakan pemindahan elektron, hidrogen, ataupun oksigen. 2. Transferase, di mana mengatalis pemindahan gugusan molekul dari suatu molekul ke molekul yang lain. Sebagai contoh yaitu transminase, transfosforilase, hidrolase. Enzim ini mengkatalis reaksi-reaksi hidrolisis yaitu karboksilastarase, lipase, peptidase. Liase, yaitu enzim untuk mengkatalis pengambilan atau penambahan gugusan dari suatu molekul tanpa melalui proses hidrolisis. Contohnya fumarase dan dekarboksilase. Isomerase, yaitu meliputi enzim-enzim yang mengkatalis reaksi isomerisasi, seperti rasemase, epimerase, cis-trans isomerase, intramolekul
ketol, isomerase, intramolekul transferase atau mutase. Ligase, yaitu enzim mengkatalis reaksi penggabungan dua molekul dengan dibebaskannya molekul pirofosfat dan nukleosida trifosfat. Yang terakhir yaitu penggolongan enzim berdasarkan cara terbentuknya, yaitu enzim konstitutif dan enzim adaptif. Mekanisme reaksi enzim. Enzim adalah proses yang mempercepat reaksi kimia dalam sel, di mana terdapat daerah khusus pada enzim yang disebut situs aktif. Situs aktif ini memiliki bentuk sesuai dengan molekul substrat. Enzim bekerja dengan cara mengikat salah satu atau lebih molekul tertentu yang disebut reaktan. Enzim dan substrat membentuk kompleks enzim substrat, di mana ikatan tersebut melemah, dan kedua substrat tersebut membentuk molekul baru yang berbeda. Kemudian, produk atau molekul baru dilepaskan dari situs aktif enzim. Enzim sebagai biokatalisator berstruktur protein. Dalam mekanisme kerja aktivitasnya dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, yaitu pH, suhu, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, kehadiran aktivator inhibitor. Kesimpulan: 1. Enzim merupakan senyawa organik atau katalis protein yang dihasilkan oleh sel. 2. Penggolongan enzim berdasarkan tempat kerjanya, yaitu endoenzim dan eksoenzim. 3. Penggolongan enzim berdasarkan daya katalis, yaitu oksidoreduktase, transferase, hidrolase enzim, liase enzim, isomerase, dan ligase enzim. 4. Penggolongan enzim berdasarkan cara terbentuknya, yaitu enzim konstitutif dan enzim adaptif. 5. Enzim sebagai biokatalisator berstruktur protein. Dalam mekanisme kerja aktivitasnya dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, antara lain yaitu pH, suhu, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, kehadiran aktivator inhibitor.